Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika secara bersama-sama. Mana kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri. Tapi kita sebelum masuk kepada perbandingan trigonometri dan yang lain-lainnya, kita awali terlebih dahulu pembahasan kita tentang pengukuran sudut. Karena nanti di trigonometri tentu akan berkaitan dengan sudut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu berkaitan dengan sudut karena banyak hal-hal yang berkaitan atau memerlukan besarnya suatu sudut karena berpengaruh terhadap luas suatu daerah atau bisa saja berkaitan dengan kekuatan karena dipengaruhi oleh besarnya suatu sudut. Nah, sudut yang sering kita gunakan itu satuannya adalah derajat, kemudian juga radian. Walaupun mungkin juga ada ukuran sudut yang lainnya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah dalam bentuk derajat, kemudian radian. Nah, kemudian sebelum masuk ke dua ukuran sudut tadi, kita bahas dulu tentang sudut. Kemudian apa yang dimaksud dengan sudut? Kalau misalkan ada dua buah sinar garis, sinar garisnya yang pertama adalah misalkan A, kemudian sinar garis AB, kemudian ada dua buah sinar garis juga, misalkan AC, di mana pangkalnya itu dihimpitkan, yakni di titik A. Jadi ruas sinar garis, nah, perlu dibedakan juga, ada namanya sinar garis, kemudian ada namanya ruas garis, kemudian ada juga garis. Kalau dilihat dari simbol yang digunakan, ini berbeda. Kalau ruas garis, itu ada ujung, kemudian ada pangkalnya. Sehingga biasanya disimbolkan dengan menggunakan tanda strip di atasnya. Di ruas garis AB itu biasanya disimbolkan dengan AB, di atasnya ada tanda strip. Kemudian sinar garis AB itu mempunyai pangkal kemudian tidak berujung. Sehingga biasanya sinar garis AB ditulis dengan bentuk seperti ini. Ada tanda panah satu di atasnya. Kemudian ada garis AB. Jadi garis yang melalui titik AB, ini biasanya tanda panahnya 2 ke kiri dan ke kanan, yang menunjukkan bahwa garis itu tidak mempunyai batas. Di mana di dalamnya ada titik AB. Jadi sudut itu merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis, kemudian ujung pangkalnya itu berhimpit. Jadi yang pertama ada sinar AB, sinar garis AB, kemudian ada sinar garis AC, kemudian pangkalnya kita himpitkan, maka terbentuk suatu daerah. Nah, ini itu yang disebut dengan sudut. Nah, sudut itu biasanya menggunakan tanda seperti ini. Sudut A biasanya ditulis dengan sudut A seperti ini. Nah, kadang juga sering disimbolkan dengan huruf Yunani. Ya, misalkan seperti sudut alfa, kemudian sudut beta, atau mungkin sudut gamma, atau ada mungkin juga sudut theta dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan sudut
Jadi sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis di mana pangkalnya berimpit. Kemudian sudut yang kita gunakan itu menggunakan, yang akan kita bahas adalah dalam bentuk derajat, kemudian dalam bentuk radian. Baik, kita bahas tentang derajat terlebih dahulu. Jadi ukuran sudut dalam bentuk derajat. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran, maka dikatakan satu putaran penuh ini itu besar sudut pusatnya. Jadi mulai dari ini, misalkan ada suatu titik, kembali lagi ke titik semula. Jadi dari titik A misalkan dia berputar penuh, maka besarnya sudut satu kali putaran ini itu dikatakan sama dengan 360 derajat. Sehingga kalau kita ditanya 1 derajat berapa putaran, berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Jadi 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Nah, dalam pengukuran sudut dalam bentuk derajat itu kadangkala sudutnya tidak dalam bentuk satuan. Kadangkala masih ada dalam bentuk beberapa angka di belakang koma. Nah, sehingga kadangkala besarnya sudut dalam derajat itu kadang dinyatakan juga dalam menit, kemudian juga dalam detik. Tapi perlu diketahui menit dan detik di sini bukan dalam jam. Jadi untuk menentukan besarnya sudut yang lebih kecil lagi, kita bisa menggunakan menit, di mana 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Yang kita tuliskan di atasnya dengan menggunakan tanda petik 1. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Di mana detik ini digunakan tanda petik 2. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga kalau kita mencari 1 derajat itu berapa detik, maka sama dengan 60 menit. Menitnya kita ganti 60 detik, berarti 60 kalikan 60 sama dengan 3.600 detik. Jadi 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Baik, contoh soal yang berkaitan dengan derajat. Misalkan seperti ini. Nyatakan besar sudut 25,46 derajat ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Jadi kita disuruh menyatakan 25,46 derajat ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Nanti dituliskan dalam bentuk derajat, kemudian dalam bentuk menit, dan dalam bentuk detik. Kemudian bagaimana cara menyatakannya? 25 derajat 25,46 derajat, 46 derajat. Itu sama dengan 25 derajat kemudian ditambah dengan 0,46 derajat. Nah, 0,46 derajat ini kita ubah ke dalam menit. Sehingga 25 derajat tetap, kemudian 0,46 derajat
ini sama dengan 0,46. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau diubah ke menit, 0,46 itu dikalikan dengan 60 menit. Sehingga hasilnya 25 derajat ini tetap 0,46 kalau kita kalikan dengan 60, jadi berarti sama saja dengan 4,6 kalikan dengan 6. Jadi 4,6 kita kalikan dengan 6. Ini hasilnya adalah 6, simpel 3, 6 kalikan dengan 4 adalah 24, kalikan 3 adalah 27. Karena komanya 1 berarti 27,6. Sehingga di sini 25 derajat ditambah dengan 27,6. Ini satuannya dalam menit. Ini dalam menit. Berarti sama dengan 25 derajat ditambah dengan 27 menit. Kemudian ditambah dengan 0,6 menit. Nah, yang lebih kecil ini 0,6 menit ini kita ubah ke dalam detik. Sehingga sama dengan 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 0,6 menit itu sama saja dengan 0,6 dikalikan dengan 60 detik. Sehingga hasilnya, ini coret nolnya, ini juga coret, sehingga 6 kalikan 6 itu sama dengan 36. Sehingga kalau kita tulis 25 derajat ditambah dengan 27 menit ditambah dengan 6 detik. Maaf, 36 detik. Sehingga bentuk ini kita tulis dengan 25 derajat, kemudian 27 menit 36 detik. Nah, itu untuk mengubahnya. Dari 25,46 derajat, kemudian dituliskan dalam bentuk derajat, menit, kemudian detik. Hasilnya adalah 25 derajat, 27 menit, 36 detik. Sekarang bagaimana kalau misalkan bentuk ini kita ubah ke dalam derajat semua? Jadi berapa derajat? Memang kalau dari hasilnya kita pasti sudah tahu hasilnya adalah 25,4 derajat. 25,46 derajat. Tapi bagaimana cara mengubahnya? Dari 25 derajat, 27 menit, kemudian 36 detik. Nah, berarti kita tinggal mengubah yang 27 menit dan 36 detik ke dalam derajat. Sehingga 25 derajat, jadi 25 derajat, 27 menit, kemudian 36 detik, itu sama dengan 25 derajat, kemudian ditambah dengan 27 menit. Nah, karena 1 menitnya, 1 derajatnya adalah 60 menit, berarti kalau 1 menitnya adalah 1/60 derajat. Sehingga kalau 27 menit itu sama dengan 27 menit 27 per 60 derajat. Kemudian sedangkan yang 36 detik, 1 derajat sama dengan 3600 detik. Sehingga kalau 36 detik itu sama dengan 36 dibagi dengan 3600 derajat. Sehingga tinggal kita ubah
25 derajat ditambah dengan 27 dibagi 60, maka kalau kita hitung hasilnya adalah 0,45 derajat. Kemudian 36 dibagi dengan 3.600 berarti sama dengan 1/100 atau 0,01 derajat. Sehingga tinggal kita tambahkan 25 ditambah 0,45 ditambah 0,01 itu sama dengan 25 derajat. Kemudian ditambah dengan hasilnya 0,46 derajat kalau kita tambahkan. Sehingga 25 derajat ditambah 0,46 derajat itu sama dengan 25,46 derajat. Jadi kembali kepada semula. Itu cara menghitung atau mengubah dari derajat kepada satuan menit dan detik, atau sebaliknya menit dan detik kita ubah ke dalam derajat secara keseluruhan. Baik, itu untuk yang satuan derajat. Nah, sekarang kita bahas untuk yang satuan radian. Oke. Apa yang dimaksud dengan 1 radian? Jadi selain derajat ada ukuran sudut namanya adalah radian. Nah, dikatakan bahwasanya 1 radian, jadi besarnya sudut alfa ini misalkan dikatakan 1 radian, itu jika panjang busur AB itu sama dengan panjang jari-jarinya. Jadi jika panjang busur AB itu sama dengan panjang jari-jarinya, maka dikatakan bahwasanya sudut yang dibentuk itu sama dengan satu radian. Nah, sekarang kita lihat, kita tentukan 1 radian itu sama dengan berapa derajat dan 1 derajat sama dengan berapa radian. Kita akan menghitung itu. Akan menentukan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan mengubah sudut ke derajat ke radian, kemudian radian ke derajat. Baik. Nah, perhatikan lingkaran ini, kita sudah mengetahui bahwasanya perbandingan antara panjang busur AB itu dibandingkan dengan keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Sama dengan perbandingan antara besarnya sudut, ini misalkan sudutnya sudut alfa, dibandingkan dengan sudut 1 kali putaran. Jadi sudut alfa per 360 derajat. 1 kali putaran 360 derajat. Nah, besarnya alfa tadi itu adalah 1 radian. Baik. Kemudian kalau misalkan kita pindah, jadi alfa ini kita pindah ke 2πr, kemudian 2πr-nya kita pindah ke sebelah sana. Maka bentuknya menjadi panjang busur AB dibandingkan dengan alfa itu sama dengan 2πr, kemudian dibandingkan dengan 360 derajat. Oke. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mencari besarnya sudut alfa. Besarnya sudut alfa.
Tapi kita biarkan saja bentuknya seperti ini tadi. Ya, tapi kita punya hubungan bahwasanya panjang busur AB per alfa itu sama dengan 2πr per 360 derajat. Jadi kita bisa mengubah bentuk-bentuknya. Nah, dari bentuk ini tadi kita juga bisa mengubahnya menjadi bentuk 2π-nya. Nah, 2π-nya ini kita pindah ke sebelah kanan. Jadi kita kalikan. Jadi 2π-nya kita kalikan ke sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan panjang busur AB dibandingkan dengan jari-jarinya, tinggal jari-jari, itu sama dengan alfa dikalikan dengan 2π kemudian per 360 derajat. Nah, di mana panjang busur AB tadi itu 1 radian sama dengan panjang jari-jarinya, sehingga karena panjang jari-jarinya ini sama, sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga 1 sama dengan 2π per 360 derajat dikalikan dengan alfa. Nah, kemudian alfanya kita cari, yang ini kita pindah ke sebelah kiri. Berarti yang ini karena membagi jadi kali, kemudian 2π-nya karena dikalikan dengan alfa menjadi membagi. Sehingga alfa bisa dituliskan sama dengan 360 derajat per 2π. Nah, kemudian karena alfa ini adalah 1 radian, berarti alfanya tadi kan nyatakan adalah 1 radian. Berarti 1 radian, ininya 1, berarti 2π-nya kita kalikan ke sebelah sana, maka kita mendapatkan ini 1 radian dikalikan 2π, berarti sama dengan 2π radian. Yang biasanya disimbolkan dengan rad, ya, ditulis dengan rad saja. Radian itu sama dengan 360 derajat. Jadi kalau radian itu tulis dengan rad saja biasanya. Kemudian kalau derajat di atasnya diberi tanda bundaran. Bukan O, bukan 0, tapi tanda bundaran kecil. Di atasnya bilangan. Kemudian dari sini kita dapatkan saya tuliskan sebelah sini. Dari 2π radian sama dengan 360 derajat, maka kita memiliki berarti pi radian itu sama dengan 360 derajat itu dibagi 2. 360 derajat dibagi 2. Berarti 360 derajat ini dibagi 2. 360 derajat dibagi 2 hasilnya adalah 180 derajat. Berarti pi dalam radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan 1 derajat dan 1 radian. Sehingga 1 radian itu sama dengan 180 per pi derajat. Jadi 1 radian sama dengan 180
per pi derajat 1 radian. Kalau pi-nya kita ganti 3,14, maka akan kita dapatkan 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 180 per pi derajat atau 57,3 derajat. Nah, sekarang kalau 1 derajat dari sini, berarti kita dapatkan 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Jadi kalau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Baik. Sekarang contoh yang berkaitan dengan ukuran sudut, derajat, dan radian. Contoh misalkan, nyatakan sudut berikut ke dalam bentuk radian. Di sini ada 60 derajat, ada 60 derajat, kemudian ada 90 derajat. Ubah ke dalam bentuk radian. Nah, kita punya 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat per radian. Kita punya tadi, sehingga 60 derajat, kalau 60 derajat berarti 60 itu dikalikan dengan pi per 180 radian. 180 satuannya dalam radian. Sehingga 60 ini dengan 180 sama-sama bagi 60 itu dapatnya adalah 1/3. Jadi 1/3 radian. Jadi 60 derajat itu sama dengan 60 kalikan pi per 180 radian, sehingga sama dengan 1/3 radian. Kalau 90 derajat berarti 90 dikalikan dengan pi per 180 radian. Sehingga kita sederhanakan, jadi ini jadi 2, ini jadi 1, sehingga setengah pi. Jadi setengah pi radian. Jadi 90 derajat adalah setengah pi radian. Nah, kemudian sekarang kalau dibalik, nyatakan sudut berikut dalam bentuk radian. Di sini ada 1/6 pi radian. Nah, 1/6 pi, kalau misalkan nanti bentuknya itu ini dalam pi kita biarkan, maka nanti untuk mencarinya kita mencarinya dalam bentuk 180 per pi derajat. Tidak, jangan dikalikan dengan 57,3 derajat, walaupun tidak apa-apa. Karena di sini masih dalam pi, berarti kita menggunakan yang 180 per pi. Sehingga 1/6 pi radian, 1/6 pi radian itu sama dengan 1/6 pi dikalikan dengan 180 per pi derajat. Sehingga hasilnya pi-nya dengan pi ini kita sederhanakan. Kemudian 180 dibagi 6 itu hasilnya adalah 30. Sehingga nilainya adalah 30 derajat. Atau sebenarnya kita langsung bisa mengubahnya di sini. Pi adalah 180, berarti 180 bagi 6 hasilnya adalah 30. Jadi 30 derajat. Nah, sedangkan untuk yang B, 5 radian, nah ini bisa kita langsung mengalikannya dengan 57,3 derajat. Jadi 5 radian sama dengan 5 dikalikan dengan 1 radian adalah 57,3 derajat. Sehingga kalau kita kalikan 57,3
dikalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 5, 35, 6, 25, 28. Komanya 1. Berarti 286,5 derajat. Sehingga ini hasilnya adalah 286,5 derajat. Tapi kalau misalkan kita disuruh menyatakannya dalam bentuk pi, ya berarti kita mengerjakannya dengan seperti yang A, yakni 5, kemudian dikalikan dengan 180 per pi nanti dalam derajat satuannya. Sehingga hasilnya 5 dikalikan dengan 180 kemudian dibagi pi dalam derajat. Sehingga nanti masih ada pembagi pi-nya. Sehingga kalau bentuknya tidak dalam bentuk pi, maka untuk menyatakan hasilnya biasanya langsung dikalikan dengan 57,3 derajat. Baik, itu pembahasan kita tentang pengukuran sudut. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.